Baik kawan semua, politik kita kali ini berkait tentang pemilu 2024. Tapi untuk memahami itu kita berangkat dari apa yang dimaksud dengan politik. Politik adalah bagian dari filsafat etika bersama untuk mengatur kehidupan sosial. Jadi politik tidak bisa dipisahkan dari etika. Apabila politik dipisahkan dari etika, maka politik hanya sekedar perebutan kekuasaan. Dan ini berbahaya bagi kehidupan bersama. Jelang pemilu 2024, kita melihat bahwa politik kita sedang tidak sehat-sehat saja. Pada proses awal kita lihat, pada proses pencalonan, pemilihan presiden, mulai terjadi semacam anomali. Banyak kritik yang dikemukakan oleh publik berkait tentang prosesinya. Yang pertama, mengapa politik itu tidak sehat? Ada indikasi kuat bahwa institusi negara dikendalikan oleh eksekutif. Ada kecenderungan eksekutif EV. Kita lihat misalnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan hakim konstitusi pun bingung seperti Saldi Isra. Bahwa Mahkamah Konstitusi dikritik karena melahirkan sebuah keputusan yang sebenarnya open legal policy bukan pada kewenangannya, dan kritik dilakukan bahwa Mahkamah Konstitusi melahirkan sebuah keputusan yang dianggap melebihi kewenangannya. Itu adalah potensi pertama bahwa pemilu bisa berjalan tidak sehat-sehat saja. Mengapa? Karena kita tahu bahwa proses rangkaian pemilu presiden 2024 ujungnya bisa berakhir pada sengketa pemilu. Dan tentu Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan sebuah keputusan final dan banding itu mesti melakukannya secara fairness. Oleh karena itu, seluruh warga negara, rakyat Indonesia perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berjalan secara fairness. Untuk tercipta hal seperti itu, yang pertama adalah komitmen para penyelenggara. Tidak boleh ada kekuatan politik, apalagi pemangku kekuasaan, untuk melakukan intervensi pada institusi negara lainnya. Baik itu penyelenggara pemilu, aparat, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa pemilu adalah daulat rakyat. Bahwa pemilu ditentukan oleh suara rakyat. Dalam revolusi Prancis kita kenal Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Oleh karena itu, dalam pemilu kita pastikan kita memilih berdasarkan akal budi kita. Tidak boleh ada kekuatan yang melakukan intervensi, menyebar ketakutan di tengah-tengah masyarakat, melakukan sebuah rekayasa dan manipulasi. Baik manipulasi kesadaran maupun manipulasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemilu yang sehat, harus ada komitmen bersama. Komitmen pertama adalah komitmen penyelenggaraan negara untuk menciptakan pemilu yang bersih, yang bebas dari manipulasi, dan keinginan mengangkangi dalam tanda petik institusi penyelenggara negara. Nah, yang kedua, tentu bahwa rakyat yang berdaulat, maka dipastikan bahwa politik uang perlu dihindarkan dalam proses pemilu itu. Nah, harapan kita sudah menemukan 3 pasang calon, Ganjar, Mahfud, Prabowo Gibran, dan Anies Caimin. Tentu setiap warga negara mempunyai preferensi untuk memilih itu. Saya kira yang menjadi pegangan kita adalah yang pertama harus tegas adalah komitmen ideologis. Komitmen ideologis dari pasangan calon ini menjadi penting
untuk menyambut cita-cita bangsa kita. Kita bisa lihat komitmen ini dari sikap politik dari pasangan calon terkait tentang pembelaan kepada Palestina. Saya melihat kita pilihlah calon yang secara tegas menunjukkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Anda bisa lihat peristiwa itu ketika menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Itu adalah wujud komitmen ideologis. Dari 3 pasang calon itu, kita bisa mengukur pertama dari komitmen ideologis. Pilihlah pasangan presiden yang mempunyai komitmen ideologis yang tegas. Dan yang kedua, kita harus meletakkan moral standard. Politik tidak bisa dipisahkan dari etika, bahwa ukuran etika adalah moral standar. Moral yang pertama adalah kesederhanaan. Bahwa politik, tokoh-tokoh politik harus merepresentasikan rakyat banyak. Kita tahu tingkat kemiskinan begitu tinggi, jumlah orang miskin di Indonesia begitu besar ya, dan meluas. Saya kira calon presiden yang memiliki komitmen ya, berangkat dari keluarga sederhana, hidup secara sederhana, yang bisa mewakili penderitaan, ya, kesengsaraan rakyat. Dan Anda tentu bisa membandingkan salah satu calon dengan yang lainnya dengan melihat moral standar. Dan tidak kita akan hendaki politik yang mengedepankan pendekatan Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk memenangkan pertarungan, atau memperalat isu SARA, ras dan agama untuk kepentingan politiknya. Jadi kita pastikan 2 variabel itu sebagai cara kita untuk memilih pemimpin. Yang pertama adalah komitmen ideologis dari pasangan calon, dan yang kedua moral standar, bahwa mereka yang hidup secara sederhana memiliki kapasitas yang sudah ditunjukkan dalam proses hidupnya. Tentu mereka yang instan karena kekuasaan bisa menjadi pasangan calon, saya kira itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya bagi keberlangsungan bangsa kita. Juga mereka yang mengusung berpijak pada isu radikalisme, ya, ras, agama, dan golongan juga bisa menghambat proses kerukunan dan toleransi di negara kita. Akhirnya semua bergantung pada kita, rakyat Indonesia. Jadikanlah pemilu kita sekarang ini sebagai pemilu yang berbeda dari pemilu sebelumnya, bahwa pemilu sekarang adalah pemilu perjuangan ideologis dan penegakan moral standar. Saya kira itu politik kita kali ini. Terima kasih.